surat. Wah, udah. Bayar dah. Piro? Wah, mari kon. Mari. Bayar tak mau? Ya mau kau balik no duitmu mau. Sahabat jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Sambal Pedas. Pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nelayan di Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, belakangan mengaku kesulitan mendapatkan BBM jenis solar. Kabarnya untuk mendapatkan solar di stasiun pengisian bahan bakar nelayan, Solar Packet, dealer nelayan SPDN, jatah untuk para nelayan dibatasi dan harus berbagi dengan tengkulak. Saat krisis solar untuk nelayan, mengapa masih berbagi dengan tengkulak? Belum lagi masalah munculnya dugaan nelayan masih harus membayar surat izin membeli solar, rekom, dan sejenisnya kepada oknum tertentu. Mendapati krisis solar yang menimpa nelayan Puger itu, Perserikatan Wartawan Jember (PWJ) membentuk tim khusus. Berdasarkan data sementara, menurut pengakuan nelayan Puger, Kabupaten Jember, krisis pasokan bahan bakar nelayan bersubsidi itu telah membuat sebagian besar nelayan tidak bisa bekerja ke laut. Padahal saat ini sedang musim ikan. Karenanya, menurut koordinator tim PWJ Rio Kristiawan, pihaknya mencoba melakukan investigasi kepada nelayan di Desa Puger, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Saat ini kita lagi berada di sungai yang dimana biasa digunakan oleh nelayan, jalur untuk menuju ke laut. Namun kondisi sekarang ini banyak nelayan yang tidak melaut, bukan karena cuaca buruk, bukan karena tidak musim ikan, tapi justru saat ini musim ikan dan cuaca sedang baik. Nah, ternyata usut ada permasalahan di bahan bakar solar. Nelayan mengalami kesulitan untuk mendapatkan solar. Banyak permasalahan di situ yang saling terkait, yang membuat akhirnya nelayan lebih memilih untuk tidak melaut. Padahal saat ini kondisi di tengah kesulitan untuk ekonomi karena PPKM, namun kondisi untuk mencari solar susah. Di SPDN sendiri atau semacam SPBU-nya khusus nelayan, masyarakat harus antri berpanjang-panjang dan berlama-lama, bahkan seringkali tidak mendapatkan solar. Nah, namun ketika mendapatkan solar tidak sesuai yang mereka harapkan. Misalnya dari 200 liter kebutuhan hanya mendapatkan 100 liter, dari 400 hanya 200, ya separuh dari itu. Sehingga mereka harus terpaksa untuk menunda kepergian mereka ke laut, sehingga yang seharusnya mereka bisa melaut saat itu tidak bisa melaut karena harus menunggu ketersediaan solar. Jika nelayan tidak mau antri, nelayan terpaksa membeli kepada para tengkulak atau lewat pom mini tidak resmi yang stoknya malah didapat dari SPDN. Kelangkaan itu tampaknya juga dipicu oleh maraknya para tengkulak. Pasti kan, seperti pengakuan seorang nelayan Haryadi. Langkanya BBM solar yang dibutuhkan karena para nelayan juga harus berbagi dengan tengkulak. Bahkan kata Haryadi, ada ketidakadilan dari pihak SPDN yang lebih mendahulukan melayani para tengkulak. Haryadi saat dikonfirmasi di TPI Puger pada Minggu tanggal 5 September 2021 sore mengaku kesulitan untuk mendapatkan BBM solar karena pihak SPDN hanya melayani bahkan mendahulukan tengkulak atau pedagang eceran yang membawa jerigen. Nelayan semakin dibuat sulit karena jika akan membeli BBM solar di SPDN masih harus melampirkan surat rekom. Haryadi mengatakan, mengurus rekom surat izin membeli BBM khusus nelayan juga berbelit-belit, apalagi bagi nelayan yang awam. Nelayan juga dibatasi hanya mendapatkan 100 liter per nelayan.
padahal kebutuhannya minimal 200 liter. Jika hanya 100 liter, itu hanya cukup untuk berangkat ke laut saja, tidak akan cukup untuk pulangnya. Pengalaman pahit Haryadi sempat mengalami terdampar di tengah laut karena kehabisan BBM. Untung saat itu ada kapal kecil yang lewat dan bisa memberikan bantuan BBM. Karenanya Haryadi berharap agar ada perhatian pemerintah untuk memberikan solusi. Pengakuan nelayan lainnya, Jamadi, mengaku karena sulitnya mencari solar, bersedia membeli eceran dengan harga Rp8.000 dari Tengkulak. Biasanya di SPDN, nelayan mendapatkan harga subsidi solar Rp5.150. Kata Jamadi, kebutuhan solar untuk kapal besar 200 liter kurang lebih. Kapal jukung itu bisa sampai 20 literan. Diakuinya jika membeli di SPBN masih harus antri dari pagi sampai sore, sekitar pukul 7 pagi sampai jam 11 siang. Bahkan ada yang sampai sore. Biasanya kalau harus antri pagi, para istri nelayan yang ikut antri. Jamadi merasa heran kenapa masih menggunakan rekom untuk membeli, padahal nelayan sudah punya kartu nelayan. Anehnya lagi, para tengkulak tidak punya kapal, kalaupun ada hanya sebagian, tetapi mereka justru mendapatkan jatah. Terkait surat rekom untuk membeli BBM solar di SPDN, nelayan berharap agar lebih mudah mengurusnya. Menanggapi krisis solar untuk nelayan itu, pihak SPDN di TPI Puger tidak menampik dengan adanya kelangkaan BBM solar bagi nelayan itu. Menurut petugas operator SPDN Puger, Faitoni, langkanya BBM jenis solar karena kondisi keterbatasan stok. Pengiriman per hari sebanyak 16.000 liter tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan para nelayan. Memang benar untuk solar bagi nelayan itu sulit katanya, karena SPDN dalam 1 bulan ada kuotanya. Pengiriman untuk awal bulan bisa tiap hari. Faitoni menjelaskan SPDN di TPI Puger mendapat stok BBM jenis solar selama sebulan sebanyak 200.000 liter. Dibagi per hari sebanyak 16.000 liter. Stok yang ada di SPDN hanya cukup untuk penjualan selama 14-15 hari saja. Adanya tudingan bahwa SPDN telah mengutamakan tengkulak itu disanggahnya. Menurut Faitoni, nelayan yang membeli dari tengkulak karena memang nelayan enggan mengantri. Tambahan pula, kalau membeli ke tengkulak bisa membayar belakangan. Faitoni malah menuduh nelayan biasanya punya banyak tanggungan ke tengkulak. Faitoni mengakui jatah tengkulak juga dibagi rata. Bersama dengan nelayan, jatah solar yang ada di SPDN masih harus berbagi dengan tengkulak. Terkait surat rekom yang harus dimiliki nelayan untuk membeli BBM solar di SPDN ataupun ke SPBU, Faitoni mengatakan memang harus ada sebagai syarat. Sedangkan untuk mendapatkan surat izin itu juga harus punya surat kapal. Kalaupun belum punya, biasanya pihak sah bandar memberi keringanan dengan melengkapi surat pacak atau surat izin membuat kapal yang rekomendasinya dari kantor desa setempat, kantor kecamatan Puger, tukang buat perahu, dan pemilik perahu. Surat rekom bisa dipergunakan ke SPBU untuk mendapatkan solar. Jika SPBU menolak, nelayan bisa kembali beli ke SPDN lagi. Sesuai rekom, kata Faitoni, setiap kali berangkat ke laut dibutuhkan 200 liter. Hanya saja karena kondisi langka, maka hanya diberi jatah 100 liter. Demikian untuk kapal sekoci atau kapal besar yang kerjanya dari 4-5 hari, biasanya juga butuh 400 liter. Jatahnya juga dikurangi. Demikian sahabat Jempol, hasil investigasi dari tim Perserikatan Wartawan Jember untuk mengetahui lebih dalam tentang krisis solar yang menimpa nelayan
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Tunggu hasil investigasi mendalam berikutnya untuk menguak lebih jauh tentang dugaan indikasi sindikat jual beli solar untuk nelayan Puger. Sampai jumpa kembali di channel Sambal Pedas, pedas betul sambalnya. Jangan lupa bahagia, tetap jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.